Ibu-ibu, alhamdulillah kita bertemu kembali pada materi kedua. Kita akan membuat pola depan dan memotong bahan atas. Jadi siapkan kalender untuk pola depan, pola belakang yang sudah kita buat, kapur tulis, dan bahan atasan. Nah, kalender ini kita pakai untuk membuat pola depan dengan cara menciplak pola belakang yang sudah kita buat kemarin. Jadi pola depan yang akan kita dapatkan nanti sudah ada kampuhnya. Jadi ini membuatnya jauh lebih singkat dibanding sebelumnya. Jadi kita sekali aja menggunakan contoh bajunya di awal saja. Kita mulai ya ibu-ibu. Posisikan kalendernya di bawah. Sejajarkan garis tengah, itu garis sebelah kanan itu yang tegak lurus adalah garis tengah pola. Kita mulai menciplak model polanya. Nah, untuk di bagian kerung kita ikuti garis kerungnya sampai hampir setengah ketinggian kerung lengan. Ya, karena pola depan itu lengkungannya itu jauh lebih masuk. Oke, ikuti saja batas garisnya ya ibu-ibu. Inilah enaknya kalau kita menggunakan kertas kalender karena dia kaku, jadi bisa berfungsi sebagai mistar. Nah, kita sudah dapatkan gambarnya. Untuk garis lehernya, batas garis dari batas sudut kalender ke bawah itu sekitar 9 cm ya ibu-ibu. Nah, ini kita buat posisi lengkungannya jauh lebih menjorok ke dalam ya, lebih melengkung masuk dibanding kerung lengan yang ada pada pola belakang. Nah, dibuat seperti ini, pelan-pelan aja kita geser-geser mistarnya hingga akhirnya nanti bertemu dengan garis yang sudah kita buat di awal. Oke, ya, ditahan aja mistarnya ya ibu-ibu, pelan-pelan saja. Kita sudah dapatkan. Oke, dan diingat ya ibu-ibu, garis bahu dan garis kerung lengan yang bagian atas itu membentuk hampir 90 derajat. Nah, dibikin dulu batas pinggangnya karena garis yang terbentuk tadi adalah batas kampuh. Nah, saatnya kita gunting sebentar kan, simple membuatnya. Nah, kerung atau lubang leher untuk pola depan dia lebih lebar. Jadi titik turunnya itu dibuat sekitar 9 cm.
Oh iya ibu-ibu, saya sarankan nanti kalau sudah dapat polanya depan dan belakang, baiknya diduplikasi dulu ya sebelum kita pecah polanya atau kita bikin berpotongan, karena dengan kita sudah membuat kedua pola ini sudah dapat menjadi pola untuk membuat baju jenis lainnya. Nah, sudah selesai, pola depan sudah kita dapatkan. Nah, ini dia polanya ya ibu-ibu. Ini pola belakang, ini pola depan. Nah, berikutnya kita akan membuat pecah polanya. Kita membutuhkan pola bagian dada saja ke atas, baik depan maupun pola belakang. Nah, ini kita buat batas garis karena kita akan membentuk lubang leher, modelnya hampir berbentuk persegi ya. Kita melebarkan lubang lehernya. Nah, beri tanda pada kira-kira 1/4 dari garis leher dan garis turun dari batas leher 3 cm. Ini untuk pola belakang ya ibu-ibu. Buat garis mendatar usahakan lurus ya. Ini garis mendatar, kemudian buat garis serong dari batas titik yang kita buat tadi dari bahu. Nah, inilah batas lubang leher yang akan kita buat, dan garis ini kita gunting, merupakan tanda batas kita gunting, maka didapatkan nanti bentuk leher persegi. Berikutnya batas untuk membuat potongan di bawah garis ketiak, yaitu 2 cm di bawah titik ketiaknya buat garis mendatar. Nah, ini adalah patokan kita untuk menggunting, menjadi batas kita menggunting polanya. Nah, makanya saya sampaikan tadi baiknya pola ibu-ibu diduplikasi dulu, dan salah satunya lah yang kita gunting atau kita pecah. Boleh juga nanti disambung kembali dengan menggunakan isolasi. Nah, di sini posisinya kita gunting ya ibu-ibu. Jadi lehernya itu akan lebih lebar. Jadi tanpa menggunakan resleting bajunya bisa masuk. Tapi jangan sampai kelebaran ya ibu-ibu. Makanya garis batas bahunya itu usahakan 1/4 dari tepi leher, dari titik leher itu 1/4 ya.
pecah polanya sudah dapat. Sekarang kita ke pola depan ya, kita pecah polanya juga. Caranya sama yang tadi. Untuk pola belakang, batas kita menggunting nanti 1/4 dari tepi leher di bagian bahunya ya. Batas di bahu ini harus sama untuk pola depan dan belakang. Sementara untuk batas turunnya dari titik atau kerong leher sebesar 1,5 cm untuk pola depan ya. Kalau yang tadi untuk pola belakang 3 cm. Kalau pola depan cukup 1,5 cm. Nah, kita membuat garis mendatarnya. Nah, untuk garis serongnya usahakan atau lebih baik mengikuti kemiringan dari pola belakang tadi biar lebih rapi. Boleh juga untuk pola depan jauh lebih miring dari pola belakang. Nah, ini masalah estetika aja ya ibu-ibu, silahkan mengkreasikan sendiri. Nah, inilah kita sudah dapatkan batas di mana akan kita gunting. Untuk batas dari titik ketiak sama untuk pola depan tadi, pola belakang yaitu 2 cm. Nah, kita gunting polanya. Kita dapatkan lubang leher yang berbentuk persegi, sama seperti pola belakang, tapi pola depan jauh lebih lebar ya. Nah, untuk lebarnya guntingan di pola belakang sesuaikan saja ya ibu-ibu, sesuai selera. Lebih suka bukaan maka akan lebih lebar. Kalau lebih senang yang enggak terlalu turun lubang leher di bagian belakang, maka kurangi. Yang penting ketika disambung nanti pola depan belakang bajunya bisa masuk. Nah, ini pola depannya.
Nah, baik, berikutnya kita akan memotong bahannya, bahan atasan, brokat atau bahan apa saja yang ibu punya, diambil ya bahan brokatnya. Brokatnya ini sebenarnya untuk bagian atas maupun bawah sama ini. Nah, kita akan memposisikan yang bagian tepi kain yang rendahnya itu kita posisikan di bagian perpotongan dada. Disiapkan gunting kainnya ya ibu-ibu, kapur jahitnya. Nah, kemudian pola belakang yang sudah kita pecah tadi. Nah, lipat bahannya. Nah, posisi rendahnya benar-benar berhimpit selurus sejajar lipatan atas dan bawah. Kemudian posisikan polanya seperti ini kurang lebar lipatannya, kita geser ya ibu-ibu, digeser lipatannya. Oke, kita geser lipatannya karena belum mencukupi. Ingat ya bu, tepi bahannya kita usahakan berada di bagian bawah atau yang berpotongan dengan dada, di bagian dada. Pilih batas posisi rendahnya ya ibu-ibu. Nah, lipatan kain sejajar dengan garis tengah pola. Garis tengah pola ini yang lurus, tegak lurus. Oke, posisinya sudah bagus. Siap untuk kita gambar. Sebaiknya ibu-ibu gunakan pemberat ya bu, agar kainnya tidak bergeser. Pelan-pelan saja memberi jejaknya karena kain biasanya mudah bergeser. Cara menggambar pada kain ini tidak sama ya kalau kita menggambar di kertas. Jadi pelan, pilih kapur yang mudah warnanya melekat ke kain. Oke, kita sudah dapat jejak polanya. Nah, ini sudah bisa kita gunting di layar, kurang kelihatan ya, tapi sebenarnya ini jelas. Gunakan warna kapur yang kontras ya ibu-ibu. Pelan-pelan aja mengguntingnya.
bahunya. Sebenarnya nggak boleh ditarik seperti ini ya ibu-ibu, tapi posisi saya terhalang oleh kamera, jadi terpaksa saya melakukannya. Ibu-ibu lebih baik yang berpindah tempat daripada menarik kain seperti tadi ya, karena ini bisa membuat posisi kain yang terlipat tidak seperti lagi dari awal, bergeser posisinya tempatnya. Nah, kita sudah dapatkan potongan pola atasan bagian belakang seperti ini ibu-ibu. Jadi rendanya, tepi bahan brokatnya kita usahakan berada di bawah ya. Nah, sekarang kita menggunting bahan untuk pola depan. Sama, kita lipat juga bahannya. Kalau menggunakan kain katun atau lainnya, usahakan sisi kain yang buruk atau sisi dalamnya di atas ya ibu-ibu, sementara sisi luar kain itu saling bertemu di lipatan di dalam. Konsistennya batas bawahnya lipatan kain selalu sejajar dengan garis tengah pola. Nah, ini maksud saya tadi beri pemberat, jadi kita terbantu untuk menggambar kainnya. Sudah tergambar bahannya, kita akan gunting. Usahakan cara mengguntingnya kain tidak bergerigi ya ibu-ibu. Pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Sudah tergunting. Nah, bahan atasan untuk bagian depan ini sudah kita dapatkan. Berikutnya minggu depan kita akan mulai memasang pinggiran renda untuk lubang lehernya ya ibu-ibu. Siapkan
gunting tepian rendanya ya. Silahkan dipraktekkan ya ibu-ibu, sampai bertemu kembali.